Kenapa di tahun 2023 aku malah memutuskan untuk membeli MacBook Pro 14 inch M1 Pro dibandingkan dengan seri MacBook lainnya? Untuk kalian yang memang mencari MacBook di tahun 2023, kalian harus nonton video ini. Ketika memilih atau membeli MacBook, penting memang untuk mempertimbangkan aspek teknologi yang terbaru supaya MacBook kita tetap relevan di era teknologi yang terus berkembang mungkin 4 hingga 5 tahun ke depan. Tapi penting juga bagi kita untuk mempertimbangkan overall value dan juga performa dari MacBook yang kita pilih. Dan setelah mempertimbangkan secara hati-hati, akhirnya aku memutuskan untuk memilih MacBook Pro 14 inch M1 Pro di tahun 2023 dibandingkan dengan seri MacBook lainnya. Nah, berikut ini adalah beberapa alasan yang aku pertimbangkan ketika membeli MacBook Pro 14 inch M1 Pro di tahun 2023. Alasan pertama, performa chip Apple Silicon. Yang membuat aku untuk memilih MacBook dibandingkan dengan PC atau laptop Windows adalah karena Apple chip Silicon ini. Itu karena chip Apple Silicon yang sudah terbukti sangat bagus secara performa dan efisiensi daya yang dihasilkan. Selain itu, karena chip Apple Silicon ini berbasis ARM, jadi kalian bisa menjalankan aplikasi yang ada di iPhone kalian atau iPad kalian di MacBook kalian. Aku sendiri sudah mencoba beberapa aplikasi yang aku punya di iPhone seperti Authy, aplikasi Two-Factor Authentication, dan juga Mirai Asset Sekuritas. Cuman kekurangannya setelah aku menggunakan aplikasi yang ada di iPhone ke macOS, tampilan aplikasi itu terlihat kecil. Jadi agak susah aja untuk penggunaannya karena aplikasinya yang terlalu kecil. Selain hal yang aku sebutin tadi, MacBook Pro 14 inch yang aku punya itu memiliki chip M1 Pro. Chip itu sendiri juga baru rilis di bulan Juni tahun 2021. Jadi itu juga nggak terlalu kuno, sehingga masih sangat pantas untuk dijalankan di tahun 2023. Alasan kedua, karena displaynya. Jujur, salah satu alasan kenapa aku memilih MacBook Pro 14 inch M1 Pro ini adalah karena MacBook ini memiliki mini LED dan juga support promotion 120Hz. Nah, kenapa ini jadi deal breaker banget buat aku? Karena aku sendiri juga menggunakan device iPhone 13 Pro yang sudah mendukung promotion 120Hz. Jadi agak kerasa downgrade aja bagi aku kalau misalkan MacBook yang aku punya tidak mendukung refresh rate 120Hz. Selain itu, dengan panel layar mini LED bikin aku yang suka nonton jadi sangat termanjakan oleh kualitas dan ketajaman layar yang dihasilkan dari MacBook ini. Alasan ketiga, MagSafe, port, dan portability. Pada seri MacBook Pro 14 inch M1 Pro, Apple akhirnya membawa kembali dukungan untuk MagSafe dan satu tambahan port Thunderbolt, satu port HDMI, dan juga satu port SD card. Jadi, buat kalian yang penggunaannya harus nyolok mouse eksternal, keyboard, dan 2 eksternal display, kalian jadi nggak perlu harus beli dongle. Kemudian, portability. Untuk aku yang pekerjaannya adalah digital marketing specialist, itu jadi deal breaker juga buat aku, karena selain aku di rumah nggak punya PC, selain itu juga temen aku kadang-kadang tuh suka ngajakin aku untuk UFC, jadi ya enak bisa dibawa kemana-mana aja. Dan alasan keempat, yang paling penting, yaitu adalah dari segi harga. Harga MacBook Pro 14 inch M1 Pro waktu rilis itu sekitar 38 juta. Nah, terakhir aku beli MacBook Pro 14 inch M1 Pro ini, itu harganya udah di 27 juta. Jadi ada selisih harga sekitar 11 jutaan. Jujur, aku awalnya nggak ada niatan untuk membeli MacBook Pro 14 inch M1 Pro ini, kalau bukan karena harganya. Jadi pertama kali aku ingin membeli MacBook, itu pilihannya adalah MacBook Air M1, dan juga MacBook Air M2. Cuman dengan spesifikasi RAM 16GB dan juga storage 512GB. Nah, setelah aku bandingkan harganya, yang bisa kalian lihat di sini, itu untuk MacBook Air sendiri, yang M1 harganya sekitar 25 juta. Untuk MacBook Air M2 harganya ya sekitar 26-27 juta. Dan untuk harga MacBook Pro M2 yang 13 inch itu sekitar 28,8 juta. Dan yang terbaru adalah MacBook Pro 14 inch M2 Pro yang harganya sekitar 38 juta. Nah, kalian bisa lihat sendiri bahwa MacBook Pro 14 inch M1 Pro itu adalah sweet spot karena dengan harga 27 juta, kalian udah bisa dapat mini LED, tambahan ports, dan juga speaker yang lebih bagus. Dan tentunya dengan layar yang lebih besar. Aku merasa kayak, ya buat apa aku memilih MacBook Air yang secara fitur itu agak kurang, jadi lebih banyak fitur yang ada di MacBook Pro 14 inch M1 Pro, tapi dari segi harga itu nggak jauh beda. Dari MacBook Air aja itu bedanya sekitar 1-2 juta. Tapi kalau aku memilih MacBook Pro 14 inch M2 Pro, itu akan terasa lebih boros ketika aku membelinya. Jadi ya pilihan aku jatuh ke MacBook Pro 14 inch M1 Pro ini. Tapi balik lagi, ini preferensi masing-masing individu ya.
Kalau kalian memiliki case yang sama kayak aku, yaitu mencari MacBook dengan spesifikasi RAM 16GB dan storage 512GB, maka MacBook Pro 14 inch M1 Pro itu adalah sweet spot untuk kalian. Ya jadi itu aja dari aku tentang kenapa aku memilih MacBook Pro 14 inch M1 Pro di tahun 2023 dibandingkan dengan seri lainnya. Kalian bisa like video ini kalau kalian suka, dan kalian bisa subscribe jika kalian penasaran dengan video selanjutnya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa.